Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa ataupun potensi goal akan kemana. Ini sebenarnya cara setup BBMA semua sama. Bisa dijadikan bahan perbandingan contoh-contoh yang sudah saya sampaikan. Re-entry dari daily 3 hari. Nah, ini contoh-contoh banyak kesamaan. Yang mana di sini ekstrim pastinya akan menuju TPW. Nah, selanjutnya mana yang di setup terlebih dahulu? Yang di setup adalah candlestick momentum buy ini. Ini yang di setup. Candle berada di atas mid BB, maknanya masih mencari entry B. B di atas sini lepas kontrol, maka MC karena 3 hari penurunan. Ya, ini yang wajib diketahui. Extreme sell untuk entry sell. Sebelumnya saya sampaikan apabila ada extreme sell, re-entry hari besoknya bisa mencari sell. Nah, apabila menunggu entry B wajib sabar. Contoh kenaikan di sini, waktu kenaikan tinggi ada di hari Senin. Apabila kita paham re-entry minimal 3 hari, maka Selasa, Rabu, Kamis ini waktu untuk pengambilan koreksi. Nah, kita bisa menunggu di sini. Kita bisa menunggu di area MA5 10 mid BB ini sudah dikasih rambu-rambu, yang mana apabila MA5 10 mampu di breakout, maknanya memberikan signal arah akan ke bawah. Nah, ini time frame-nya daily. Ini yang wajib benar-benar dipahami apa fungsi time frame. Contoh di sini nampak kelihatan MA 10 di breakout, tapi harinya belum close, belum clear, maka ini bisa saja kembali lagi langsung ke atas lagi gitu. Nah, ini yang wajib dipahami. Apabila memberikan mappingan di sini boleh ya, mappingan pada MA5 10 mid BB ini boleh. Nah, selanjutnya nanti tinggal mencari di time frame kecil. Contoh dengan setup lain di sini ada apa namanya ya, demand atau base. Saya kurang paham untuk yang lain. Nah, ini sudah sampai misalnya seperti itu. Akan tetapi akan jauh lebih kuat apabila ketemu dengan yang di bawah sini. Ini ada yang memakai seperti itu. Nah, ini mengacu pada BBMA, tren dalam kenaikan. Candle masih di atas mid BB, maknanya di sini ada momentum BMA, yang ditunggu adalah entry buy. Apabila hari ini tidak memberikan buy, maka bisa menunggu besok. Karena apa? Di sini belum terjadi candle reversal. Gitu. Ini untuk time frame besar. Nah, selanjutnya ini berikan mapping secukupnya saja. Contoh, saya selalu memberikan mapping yang sederhana itu agar enak dilihat. Contoh ini harga opennya ya. Harga open tadi pagi, nah, beli warna yang kira-kira garisnya ini jarang dipakai. Saya selalu menggunakan warna ini. Nah, selanjutnya ini kan penurunan sudah jauh ya. Akan tetapi bukan menjadi ukuran. Boleh saja kita memberikan mapping pada zona ini, tapi ini zona untuk kontrol, zona pantau. Nih yang area sini, ini boleh area base ini sampai sini tuh boleh. Misalkan mau memberikan contoh seperti ini. Nah, ini zona pantau untuk entry B. Selanjutnya apabila kita menggunakan bantuan cara lain dengan setupnya QM, ini contoh. QM adalah di sini ya, yang mana shadow bawah sampai shadow bawah sini boleh entry buy. Contoh seperti ini dari shadow sini ketemu dengan shadow sini. Nah, ini yang atas ini ketemu dengan shadow yang atas sana. Nah, ini contoh. Jadi candle di atas ini boleh di entry sell karena tidak mampu melewati shadow yang di sini. Nah, ini untuk mengetahui seberapa jauh. Nah, di sini apabila kita sabar menunggu, apabila nanti nyampe sini boleh di entry buy. Maknanya apa? Re-entry-nya dari time frame besar. Apabila ingin memberikan garis, boleh jadi mapping secukupnya untuk mengetahui zona-zona di mana kira-kira akan menjadi target penurunan, ini boleh. Nah, di sini ini boleh. Nah, ini apabila sampai terjadi penurunan kan seperti ini.
tinggal garisnya mau dikasih garis warna apa biar nggak keliru apabila pindah ke time frame lain. Nah, contoh saya sering menggunakan mappingan seperti ini ya. Ini kan yang di mapping area base, maka saya sering menggunakan mappingan kadang-kadang seperti ini. Nah, jadi ini yang menjadi zona saya tunggu gitu. Apabila mengacu pada time frame-nya daily, tren dalam kenaikan, maka yang dicari setupnya H4, apa yang berlaku di H4. Nah, di H4 ini terjadi momentum sell. Momentum sell masih jalan ke bawah. Contoh di setup dari sini. MHV langsung menuju momentum, tidak perlu take profit. Selanjutnya tunggu sekali lagi re-entry. Jadi ini andai kata naik masih akan ada re-entry. Gitu. Hanya saja saya menunggu buy gitu. Saya mencari buy-nya, ini sell-nya saya nggak ada. Nah, di sini yang menjadi konfirmasi untuk entry buy itu kan menunggu signal extreme buy seperti itu. Boleh nggak entry di atas menunggu? Boleh ya, karena di sini jelas kok MHV tidak wajib take profit, tunggu sekali lagi minimal re-entry akan ke bawah gitu. Ini kan entry sell-nya masih menunggu. Kalau nanti sudah di bawah terjadi ekstrim ya ikutin ke atas gitu. Karena apa? Ekstrim buy untuk buy gitu. Nah, selanjutnya ini mappingan untuk yang daily. H4-nya masih terjadi ekstrim sell atau momentum sell. Ini di mapping seperti ini boleh. Ini menjadi target apabila terjadi kenaikan untuk re-entry-nya momentum H4. H4 extreme sell. Nah, maka lumayan dalam. Selanjutnya cek pada time frame-nya H1. Nah, ini menjadi target kenaikan apa yang berlaku di H1 ini. Signal apa yang sudah ada di H1 belum ada kan ya. Nah, ini masih menunggu. Entry buy menunggu signal extreme buy. Apabila belum ada, bisa dikatakan masih menunggu. Nah, dari kemarin saya nggak bikin video karena untuk jangkauan tunggunya belum sampai. Gitu. Ini H1 mampu memberikan reversal candle. Kan tetapi begitu di retest ditembus, ini memberikan reversal candle. Akan tetapi pada jam berikutnya ditembus, maka yang ditunggu adalah signal extreme buy. Apabila belum ada, tidak perlu buru-buru entry buy. Apabila melakukan entry buy, maknanya masih scalpingan gitu. Ini cari entry pada H4 dan H1. Ini menurut saya sudah cukup. Nah, apabila ke bawah floating nggak hati-hati, di hold itu bisa MC. Ini pergerakan gold ini luar biasa. Untuk 100 pip itu sangat mudah sekali. Nah, beda dengan forex. Selanjutnya coba cek pada time frame-nya M30. Jadi detailkan satu persatu secara terperinci mana yang sudah ada ekstrim. Nah, di sini ada ekstrim. Nah, di M30-nya sudah ada ekstrim, double ekstrim. Ini boleh misalkan mau diberi tanda pada yang ekstrim yang bawah ini. Apabila terjadi ekstrim seperti ini, H1-nya bisa terjadi MHV atau ekstrim. Nanti H4-nya bisa terjadi koreksi dulu ke atas. Nah, selanjutnya tinggal menyesuaikan H1 close-nya jam berapa jika ingin entry di H1. Misalkan sekarang ini kurang 10 menit untuk H1. Selanjutnya ini mampu di breakout enggak kan? Ekstrim ini di retest untuk kedua kali. Nah, seperti ini ekstrim di retest tembus bikin ekstrim lagi. Ekstrim akan di retest itu. Apabila mengikut pada time frame-nya H4, maka ikuti apa yang berlaku di H4. Ya, inilah bedanya time frame. Apabila paham nanti entry-nya akan sangat hati-hati. Ini yang perlu dipelajari
sedikit rumit ataupun ya emang butuh kesabaran tinggi ya. Contoh di sini diberikan garis pada ekstrimnya M30. Sini bisa dicek pada time frame-nya H1. Ini coba dikasih warna biru. Nah, apa yang berlaku di H1? Nah, di H1 ini masih mampu di breakout gitu. Jadi persentasi untuk buy ekstrim di sana tadi itu belum menjamin profit. Nah, ini tingkat kehati-hatian. Maka detailkan time frame-nya, karena nampak di time frame atasnya ini masih terjadi penurunan. Candle yang memberikan arah itu sama, harus mampu breakout MA5 10. Apabila untuk kenaikan maka high-nya menjadi tolak ukur ya. Di sini apabila candle mampu breakout MA5 10 maknanya akan memberikan arah, baru arah gitu. Apabila mampu break mid BB maknanya arah kukuh gitu, baru re-entry, nanti baru naik. Ini maka yang jadi target. Re-entry nggak perlu buru-buru, selama paham setupnya ini entry-nya akan santai gitu ya. Nah, kembali M30 contoh ini hampir punya kesamaan dengan H1. Nah, di sini belum close. Apabila close masih menunggu entry-nya, ini kan konfirmasinya apa untuk entry buy. Selanjutnya apabila memperkecil time frame-nya ke lebih kecil maka berlakunya scalpingan yang dari time frame besar yang mana menunggu, tapi entry di time frame kecil ini maknanya adalah jadi scalpingan gitu. Nah, dasarnya entry buy juga belum ada. Lanjut ke time frame M5, apa yang mendasari untuk entry buy gitu. Belum ada kan. Jadi untuk entry-nya buy gold ini tuh masih menunggu. Pastikan sabar menunggu. Apabila nggak sabar menunggu ya jatuhnya floating nggak paham dengan time frame-nya, akhirnya di bawah floating, di entry terus. Karena marginnya besar bisa-bisa MC gitu. Jadi usahakan sabar menunggu pada zona yang sudah di mapping pada time frame besar. Gunakan acuan yang mau dipakai ini yang mana gitu. Nah, ini cara mencari potensi arah market. Nggak perlu mengikuti entry-nya siapapun atau FOMO dengan profitnya orang lain. Nanti apabila paham, profit yang akan mengikuti dengan konsistennya kita memakai metode. Nah, di sini nampak jelas area garis-garis ini bisa menjadi target gitu, karena apa, QM ya, yang di atas untuk entry sell, yang di bawah untuk entry buy. Nah, selanjutnya ini tinggal teman-teman dan rekan-rekan meyakini penurunan ini mau sampai mana. Contoh sampai mid BB, kita tunggu sampai mid BB. Hanya saja ini time frame besar, time frame-nya daily, tetap wajib hati-hati. Apabila pada time frame-nya H4 H1 tidak ada konfirmasi ataupun signal yang memberikan arah untuk entry buy, maknanya wajib menunggu gitu. Apabila dipindah ke time frame M5, M15, ini jatuhnya scalpingan ya. Paham ya, mudah-mudahan ya ini ya. Pindah ke time frame sini itu scalpingan. Jadi kalau sudah profit sudah tutup. Karena apa? Time frame besar masih dalam penurunan gitu. Nah, ini kalau ke bawah nggak paham ya, sepanjang blok yang biru ini ya MC ini jatuhnya gitu. Jadi untuk gold ini tunggu H1 memberikan respon H1 ataupun H4, kemungkinan malam ya. Di sesi London ini kemungkinan akan ada respon di H1. Apabila belum ada respon, untuk teman-teman yang entry buy masih menunggu, pastikan setupnya ada signal extreme buy. Ini semoga bermanfaat dan dijadikan bahan perbandingan agar entry-nya hati-hati dan tetap fokus pada analisanya sendiri. Ini bisa dijadikan bahan perbandingan yang mana entry-entry seperti ini emang wajib sabar. Semua karakter, modal besar, modal kecil, wajib hati-hati. Entry ikuti kata hati, ikuti analisanya sendiri.
Jadi di market ini bisa ambil entry sell ataupun buy, yang pasti wajib paham di mana mengambil take profit ataupun membatasi kerugian. Kurang lebihnya untuk analisa gold, entry buy masih menunggu. Apabila ingin entry buy, sabar, bisa menunggu pada setupnya H4 apabila memberikan reversal ke atas ataupun H1 sudah memberikan respon ke atas. Ini wajib sabar menunggu. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih.